melampaui itu semua. Jadi kalau itu rusak atau itu hilang, kita kehilangan semuanya, bahkan bukan hanya ekonomi, tapi juga spiritualitas kita, identitas kita, dan sejarah kita. Nah, ada beberapa gambar wajah orang ya. Orang-orang ini kalau kita ingat beberapa bulan lalu ya, ada sekitar 10 ya, 9 atau 10 menteri dan pejabat setingkat menteri sampai Kapolri dan seterusnya yang datang berkunjung untuk melakukan servis. Jadi bayangin, ini satu model negara yang bukan lagi servisnya diberikan di kantor-kantor negara, tapi pengurus negaranya datang mengetuk pintu investor, datang ke komplek industri untuk melayani, memberikan bagi ini dengan mimpi dan ambisi tentang model ekonomi yang kapitalistik gitu. Ada gambar mobil listrik ya sebagai ambisi urbanisme kapital, orang-orang modern, orang-orang yang hidup jauh dari Maluku Utara tentang kami ingin mobil listrik, kami ingin solusi perubahan iklim ini kan sebenarnya adalah kita tidak bergantung lagi pada energi kotor fosil gitu. Mari kita bergeser pada mobil listrik. Tapi dia lupa bahwa komponen mobil listrik untuk baterai ini berasal dari nikel yang dibongkar dengan mengorbankan dan tanpa melibatkan aspirasi dan pendapat, bahkan tidak dimintai pendapat. Saya kira hampir semua rakyat di kampung-kampung di Maluku Utara dan mungkin juga di Indonesia Timur di pulau-pulau kecil ini nggak pernah diketuk pintu rumahnya untuk dimintai bagaimana pendapat Anda kalau ini digali untuk tambang, bagaimana pendapat Anda kalau ini digali untuk kepentingan mobil listrik. Nggak ada itu. Jadi ini suatu proses yang memang diselimuti oleh suatu model demokrasi palsu yang diputuskan dari atas dan orang-orang di bawah dipaksa menerimanya. Nah, mari kita zoom out gitu ya, ke kondisi di Indonesia dulu. Jadi kita tentang ekonomi ini, model ekonomi yang sangat rakus air gitu ya, rakus energi. Jadi itu 3 rakus yang dimiliki oleh operasi tambang, itu udah jadi rumus ya. Industri pertambangan itu pasti membutuhkan lahan yang luas. Tidak mungkin lahannya kecil, 1 meter, 2 meter. Kalau yang 1 meter, 2 meter ya mungkin kuburan ya, bukan pertambangan itu. Kalau pertambangan pasti membutuhkan luasan dan rakus lahan yang sangat luar biasa besar gitu. Dan itu tidak ada batasannya di Indonesia. Di Indonesia tidak ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan ekspansi industri pertambangan. Karena itulah kita berada pada situasi yang genting makin hari. Ada 44% daratan kepulauan Indonesia, pulau besar, pulau kecil, Indonesia Barat, Indonesia Timur, ya, di darat maupun di perairan, di laut itu udah dikapling-kapling oleh industri tambang, industri minyak bumi, gas alam, industri pertambangan, mineral, logam, non logam, ya. Sekarang lagi ada panas bumi gitu ya, geotermal dan seterusnya, dan akan ada lagi banyak jenis pertambangan laut dalam. Dan itu tidak ada regulasi yang mengatur tentang pembatasan wilayah ini. Walaupun ada undang-undang pesisir pulau kecil yang ingin memastikan alokasi ruang pulau kecil selamat, tapi undang-undang ini tidak pernah digunakan secara sungguh-sungguh untuk menyelamatkan pulau-pulau kecil. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka kedepannya pertumbuhan pertambangan itu akan ada pertanyaannya adalah mau sampai berapa persen luasan pertambangan di Indonesia? Mau sampai 80%? 44% aja udah menciptakan banyak sekali pengungsi, bahkan orang-orang sudah mengungsi dari pulau-pulau kecilnya untuk pindah ke pulau-pulau lain gitu ya. Dan mungkin cerita itu banyak sekali di Maluku Utara ya. Bagaimana satu pulau kecil dikapling tambang dan dia harus mengungsi. Jadi setiap bayi yang lahir di Indonesia itu insya Allah berada di dalam peta konsesi dan dia adalah calon
pengungsi di masa depan gitu. Itu kalau kita bicara dimensi ruangnya. Sekarang kita bicara dimensi waktunya. Jadi apa maksudnya balok-balok merah ini? Ini adalah hasil yang diperas dari surat-surat izin, surat keputusan pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi di berbagai provinsi di Indonesia yang menunjukkan penandatanganan kontrak, waktu penandatanganan kontrak sampai ke waktu habisnya kontrak. Misalnya sampai 2043 tuh, ada izin yang sampai 2043 ya. Jadi kita bisa lihat tuh bagaimana kalau tanda tangan kontrak sudah dimiliki oleh suatu perusahaan tambang, dia dapat berada di suatu wilayah itu sampai puluhan tahun gitu ya. Nah, ini baru kita bicara soal kontraknya. Jadi masyarakat tidak boleh tuh masuk wilayah itu karena dianggap objek vital nasional. Ngambil pisang di situ, ngambil kelapa di situ, di kawasan konsesi pertambangan itu terlarang karena dianggap objek vital nasional. Nah, yang berkuasa di situ adalah otoritas perusahaan tambang gitu. Nah ini data luasan pertambangan di Maluku Utara itu udah 738.000 hektar lebih. Ini datanya Kementerian SDM 2018. Di beberapa wilayah lain juga seperti itu, semakin banyak, Papua dan seterusnya. Nah, lalu ini di datanya Jatam Sulawesi Tengah ya. Jadi kawan-kawan Jatam di Sulawesi Tengah tentu saja kebanyakan teman-teman anak muda yang juga merupakan warga di Sulawesi Tengah itu mendokumentasikan bagaimana ancaman merkuri dan sianida di sebuah pertambangan emas ya. Dan penggunaan sianida dan merkuri ini, contohnya merkuri ya, itu bisa luar biasa berdampak pada lingkungan. Teman-teman di sana memetakan bagaimana ancamannya terhadap 400 jiwa penduduk Kota Palu dalam radius kilometer dari pusat pengerukan pertambangan Poboya oleh banyak sekali perusahaan pertambangan ilegal yang menyokong perusahaan legal macam Citra Palu Mineral di sana. Dan polusi merkuri ini tidak hanya masuk ke air tanah, tapi juga menyebar di udara. Metil merkuri itu bisa masuk ke dalam darah, bahkan kalau masuk ke tubuh seorang ibu hamil, itu sangat berbahaya. Anaknya itu juga dapat diduga terkontaminasi oleh metil merkuri itu. Jadi banyak sekali juga dalam kasus pertambangan emas, anak-anak lahir dengan kondisi cacat atau dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan merkuri gitu. Dan itu kalau kita kembali ke sini, dimensi waktu, dampak itu dirasakan terus-menerus ya. Jadi tidak berhenti di 2043 misalnya, karena limbah-limbah tailing ini, terutama misalnya pertambangan emas dan juga nikel, itu kebanyakan disimpan di dalam kolam tailing gitu. Kalau kita bicara soal rencana itu rencana pembuangan tailingnya ke laut. Tadi Mas Asnil menyinggung soal limbah ya. Jadi sedang ada rencana untuk membuang, ada teknologi pembuangan tailing, sebenarnya bukan teknologi itu. Jadi itu sebuah tindakan kuno untuk menumpuk namanya deep sea tailing placement, penempatan tailing di dasar laut gitu. Jadi ditempatkan aja di situ. Di beberapa tambang emas itu bahkan juga ditempatkan di dalam bendungan, itu di dam. Nah, yang berikutnya ini cara melihatnya. Kalau kita menggunakan teori-teori Marxis dan juga pendekatannya David Harvey tentang alur komoditi sumber daya alam ya. Ini kita bisa lihat dalam peta alur komoditi sumber daya alam ini. Sebenarnya nikel, kemudian batu bara, kemudian timah dan seterusnya adalah barang gratis yang disediakan oleh alam, ya. Jadi barang gratis yang disediakan oleh alam ini kemudian dibongkar, gitu, dan dia menimbulkan polusi. Jadi pembongkaran dan pengerukan barang gratis dari alam ini itu berdampak juga, ya. Ada polusi udara, ada polusi air, ada pencemaran dan seterusnya. Dan mereka hanya bisa memproduksi
komoditi ini, misalnya kalau kita bicara nikel atau batu bara misalnya mau jadi listrik ya, dan nikel juga misalnya untuk baterai dan seterusnya, atau yang lainnya, itu membutuhkan ekstraksi dan eksploitasi tenaga kerja. Karena itulah eksploitasi sumber daya alam selalu beriringan dengan eksploitasi tenaga kerja ya. Jadi eksploitasi tenaga kerja ini itu terlihat dari bagaimana reproduksi tenaga kerja di Indonesia ya, yang dalam pemberian upahnya misalnya tidak memberikan ruang, bahkan dalam perspektif feminisme juga mengekstraksi tenaga gratis dari perempuan. Seseorang yang akan menjadi buruh atau tenaga kerja, dia dibesarkan oleh ibunya, oleh perempuan, diberikan makan sampai usia dewasa, usia yang cukup untuk menjadi tenaga kerja produktif. Kemudian setelah itu menjadi tenaga kerja, tapi seluruh upah dan pemberian label harga atau apa upah ya, kira-kira upah lah, itu tidak pernah memperhitungkan tenaga gratis dari perempuan. Jadi ada eksploitasi perempuan juga di sana. Nah, lalu kemana larinya uang dari sumber daya alam ini? Uang dan kemudian juga dalam banyak bentuk gitu ya, diredistribusikan dalam bentuk pajak, keuntungan, sewa misalnya kalau kita nambang di hutan kan harus ada izin pinjam pakai kawasan hutan ya. Ya, harus pinjam dan harus bayar PNBP, penerimaan negara bukan pajak dan seterusnya, mengalir ke kas negara, dan kemudian dikorupsi lagi oleh banyak kepentingan, untuk kepentingan pilkada, untuk kepentingan pemilu, pijon, dan seterusnya. Dan ini semua sebenarnya adalah siklus bagaimana model ekonomi ekstraktif ini terus berkembang. Nah, yang menarik adalah seluruh pengambilan keputusan dan kebijakan, penentuan perumusan undang-undang minerba, perumusan undang-undang cipta kerja, itu dirumuskan bukan oleh orang-orang yang berada dalam lingkaran produksi ya. Bahkan kalau kita mundur ke belakang, pembahasan RUU Minerba tidak pernah melibatkan satu orang pun dari serikat kerja pertambangan. Tidak ada asosiasi pekerja atau buruh pertambangan yang dilibatin. Apalagi masyarakat ya yang menjadi korban tambang tidak pernah diundang dalam pembahasan rancangan undang-undang minerba ya. Peran-peran dari pemerintah daerah juga tidak membuka ruang begitu, sehingga pengambilan keputusannya tidak pernah. Aku berlaku bagi hanya berlaku bagi masyarakat kecil, tapi tidak berlaku bagi ekspansi pertambangan yang diberikan kategori sebagai industri esensial ini. Dan ini yang dipakai untuk menggenjot ekonomi tadi kan. Jadi dikorbankan imunitas sosial ekologinya rakyat, imunitasnya rakyat itu dikorbanin. Lalu juga kekerasan ya. Kita mendengar cerita bagaimana buruh IWIP yang meninggal gitu ya, tewas ya. Banyak kecelakaan kerja yang tidak pernah diungkap gitu ya. Lalu juga intimidasi terhadap warga yang protes terkait tambang ya. Lalu juga kalau kita ingat tahun lalu kasus yang menarik juga di Freeport ya, bagaimana buruh Freeport itu dipaksa untuk terus bekerja dalam kondisi mereka terancam pandemi COVID gitu, dan macam-macam. Jadi imunitas rakyat makin top, imunitas korporasi makin kuat. Tahun lalu kami membuat survei di sekitar 39 wilayah pertambangan, baik yang pertambangannya masih aktif, yang pertambangannya sudah pergi meninggalkan lubang-lubang tambang, termasuk juga daerah yang pertambangannya gagal gitu karena diusir oleh warga berhasil menolak tambang di beberapa wilayah. Dan itu kelihatan bagaimana kebutuhan rakyat terhadap pangan dan air itu semakin penting. Di daerah tambang yang udah terus mereka semakin konsumtif karena harus membeli air, membeli pangan dari luar karena
mereka tidak produktif lagi karena gitu. Sementara berhasil warga dan warga tambang itu gagal beroperasi gitu, tidak ada masalah dengan itu. Air aman, pasokan air sehat, jadi imunitas mereka lebih kuat gitu. Kriminalitas juga tinggi beriringan dengan masa pandemi ini di Bangka Belitung gitu ya. Bagaimana nelayan harus blokade laut gitu karena ingin memastikan ruang tangkap ikannya itu selamat gitu. Karena apalagi PT Timah masih tetap beroperasi di sana meskipun masa pandemi dan itu memperburuk keadaan masyarakat. Di Makassar masyarakat nelayan di Kodingareng juga itu mengalami problem yang sama. Ini sebaran lubang tambang di Indonesia yang mampu dipetakan, sementara mudah-mudahan beberapa tahun ini kami fokusnya lubang-lubang tambang di Indonesia bagian timur, mudah-mudahan bisa sampai juga mungkin di Maluku Utara untuk melihat seberapa banyak tuh daerah-daerah yang dirusak akibat tambang. Dan ini kurvanya makin naik gitu ya, bukan melandai. Konflik tambang juga makin banyak, dan ini laporan Pulau Kecil. Beberapa waktu yang lalu saya kira Tempo juga menulis ya tentang bagaimana ancaman tambang di pulau-pulau kecil. Kita melihat di Indonesia saat ini ada 54 pulau kecil yang dikapling oleh 164 konsesi tambang. 22 dari 54 itu atau setengahnya adalah untuk pertambangan nikel. Jadi memang ini lagi booming nikel ya di Indonesia bagian timur. Lalu juga sebenarnya banyak regulasi aturan yang mengatur bagaimana memastikan pulau kecil di bawah 2.000 km persegi sesuai Undang-Undang 1 2014 tidak boleh dikeruk atau ditambang. Ini daftar pulau-pulau kecil yang ditambang di Indonesia, nanti bisa dibaca aja. Beberapa waktu yang lalu kami membuat studi di Maluku Utara ya, di Pulau GB, lalu juga di Pulau Bunyu di Kalimantan Utara, dan dari situ ditunjukkan bagaimana konsesi tambang itu air itu mengalami kapitalisasi. Jadi air yang merupakan bahan gratis dari Tuhan gitu, anugerah dari Tuhan, dihidupkan dan dilestarikan oleh hutan gitu, itu hilang gitu karena kegiatan tambang yang beroperasi puluhan tahun oleh belasan konsesi pertambangan di sana, dan sekarang rakyat ya harus beli barang gratis, akhirnya harus menggunakan uang gitu. Dan itu juga memperburuk kondisi pangan. Seperti tadi datanya hampir sama, bagaimana kondisi pangan dan pertanian yang semakin kritis, tidak ada lagi anak muda atau regenerasi petani, orang-orang tidak memilih menjadi petani lagi, lebih banyak yang keluar atau bekerja untuk industri, dan diperkirakan generasi petani akan habis dalam tempo 20 sampai 30 tahun yang akan datang. Di Pulau Bunyu juga seperti itu ya. Di hulu sungai yang menjadi tempat dari sumber perusahaan daerah air minum itu mengalami kerusakan berat sehingga PDAM di sana sudah tidak berani untuk menyambungkan sambungan air baru karena udah dirusak oleh pertambangan batu bara dan Pertamina. Nah, makin buruk juga bagi nelayan karena nelayan harus mencari ikan lebih jauh, mengeluarkan, kalau lebih jauh berarti ongkos operasional juga bertambah untuk membiayai perjalanan dia untuk mencari ikan. Dan Pulau Bunyu yang dulu dikenal sebagai penghasil rumput laut sekarang udah hilang karena udah rusak pesisir dan lautnya oleh pertambangan batu bara. Kami juga menelusuri siapa aja komisaris, direksi gitu, jajaran komisaris, jajaran direksi di dalam perusahaan-perusahaan tambang di pulau-pulau kecil di Indonesia. Nanti teman-teman bisa akses saja dokumen ini, dokumen buku Pulau Kecil Indonesia Tanah Air Tambang. Di situ dapat dilihat tuh daftar nama dari elit politisi, baik politisi di nasional maupun lokal gitu ya, aktif di DPRD maupun di DPR, oligarki terhubung dengan partai-partai besar maupun partai-partai kecil, dan juga nama-nama lain yang aktif di Kementerian ESDM maupun Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, bahkan juga aktif di struktur Badan Intelijen Negara, lalu juga orang-orang purnawirawan militer, TNI dan polisi.
Ini kasus Halmahera Timur yang beberapa waktu lalu ramai yang berkaitan dengan dugaan pencemaran PT Antam ya di apa namanya Teluk Moronopo ya, Teluk Moronopo gitu, dan beberapa wilayah lain. Dan ini memang udah habis nih wilayah ini. Dan PT Antam ini merupakan raksasa. 26 konsesi pertambangan itu menguasai 396.000 hektar di seluruh Indonesia. Mulai dari ujung barat sampai ujung timur, perusahaan Antam itu ada. Mulai dari bisnisnya bahkan emas ya, paling banyak emas. Tapi sekarang juga nikel ya. Dan mereka akan ekspansi, akan memperkuat smelter nikel mereka dengan teknologi HPAL, High Pressure Acid Leaching, yang kemarin barusan diresmikan di OBI ya, mirip-mirip ya, untuk kebutuhan pasar baterai ya. Mereka ini luas konsesinya, saya ambil dari laporan. Keuntungan mereka luar biasa tinggi, bahkan 2020 di masa pandemi mereka mendapatkan keuntungan 4,48 triliun, 4,5 kali dari APBD-nya Halmahera Timur. Labanya terus bertambah, dan ini apalagi namanya perusahaan-perusahaan di bawah payung grupnya, penjualannya juga makin moncer kalau kita lihat. Kami juga ngecek ada 3 besar perusahaan raksasa di pesisir dan pulau kecil Indonesia. Yang paling banyak mengkapeli pulau kecil itu PT Antam, lalu juga GAK Nikel ya, dan juga sampai ke Raja Ampat ya, lalu Harita Multikarya Mineral. Ini 3 perusahaan yang paling besar menguasai pulau-pulau kecil di Indonesia. Ini tadi ceritakan juga Pulau Taliabu yang udah dikapling-kapling oleh tambang, Pulau Obi, sebagian besar Maluku Utara udah dikapling-kapling oleh pertambangan, kompleks industri yang digadang-gadang dan dijadikan sebagai simbol dari industri nikel ini, IWIP ya, dengan segala ancaman resikonya, adat orang Sawai, pakai Jira dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan peningkatan pembangunan smelter ya. Jadi kita lihat bagaimana peningkatan pembangunan smelter untuk menopang industri ini terus naik. Dan smelter ini nggak berdiri sendiri ya, karena suplai energi untuk kawasan industri ini berasal dari batu bara, sehingga terjadi mobilisasi energi kotor. Jadi ini adalah kombinasi yang sangat mengerikan dari ekonomi karbon rendah dan ekonomi karbon tinggi. Ekonomi karbon tinggi atau low atau high carbon economy yang disimbolkan dengan batu bara berjumpa dengan low carbon economy yang disimbolkan dengan nikel atau baterai, yang sebenarnya sama-sama tinggi korban. Jadi ekonomi rendah karbon, ekonomi tinggi karbon sama-sama tinggi korban, bahkan dimobilisasi. Artinya pengerukan batu bara di pulau besar akan tetap terjadi. Lubang-lubang tambang di Kalimantan dan Sumatera akan tetap terwujud, dan batu baranya mengalir ke Indonesia bagian timur untuk memperkuat menyuplai industri atau kompleks industri tadi. Ini seluruh rencana proyek pembuangan tailing di dunia yang rencananya dibuang ke laut gitu. Dan salah satunya di Indonesia ini ada tiga rencana pembuangan tailing ke laut ya, yang ada saat ini berlangsung semenjak 2010-an, 2010-2011 itu yang tailing pertambangan emas yang dibuang oleh Newmont Batu Hijau ya, di Sumbawa ya. Di Newmont ini perusahaan yang sangat besar gitu, sekarang udah berganti nama, dan dia membuang tailingnya ke laut ya, berdasarkan izin menteri dan berdasarkan PP tentang dumping. Ya, ini juga penting ya kita gugat ke depan peraturan pemerintah tentang dumping dan juga keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang memberikan izin untuk pembuangan tailing ini. Dan sekarang dia menjadi konsultan. Kalau beberapa informasi yang didapatkan oleh Jatam di Kementerian Kelautan Perikanan beberapa waktu mengantri perusahaan-perusahaan Cina, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang merencanakan pembuangan tailing ke laut, dan dari Newmont ini Wali lewat di kompleks industri IMIP, kemudian juga rencana pembuangan di Weda gitu ya, lalu juga di Obi, itu adalah tambahan beberapa tempat yang direncanakan untuk buang tailing. Setahu saya di Morowali gubernur belum berikan rekomendasi. Ada beberapa demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Palu, lalu juga di Jakarta ya, di depan Kementerian KKP dan seterusnya.
Tapi di Maluku Utara saya dengar gubernur sudah memberikan rekomendasi ya di Pulau Obi. Nanti teman-teman bisa cerita bagaimana situasi perkembangannya. Ini teknologinya deep sea tailing placement. Mereka memikirkan satu cara menempatkan tailing di wilayah yang disebut sebagai thermocline di kedalaman tertentu di dasar laut dengan suhu yang harusnya atau temperaturnya tidak berubah. Tapi persoalannya kalau kita lihat atau kita overlay peta ini dengan peta resiko bencana, sedikit getaran atau gempa di laut di wilayah tersebut itu dapat mengguncang dan menyebabkan tailing ini bleber kemana-mana. Itu kajian yang sampai sekarang masih mendapatkan banyak pertanyaan gitu, apalagi itu diletakkan di wilayah yang tidak stabil. Pulau-pulau kecil lain juga dampaknya seperti itu, ya. Wetar, Damar, ya, Pulau G, udah hancur ya, Upaka dan lain-lain, dan mereka semua di wilayah yang memiliki tingkat resiko sedang sampai tinggi, resiko bencananya bahkan sampai ada yang tinggi sampai merah gitu, wilayah-wilayah ini. Dan kalau kita lihat apa yang makin membahayakan adalah karena Jakarta terus memproduksi regulasi yang membahayakan ini. Jadi pemerintah nasional mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law yang makin memperkuat korporasi, penarikan kewenangan ke pemerintah pusat, ya, lalu juga penghapusan partisipasi masyarakat terdampak tidak langsung gitu, hanya terdampak langsung yang boleh hadir dalam pembahasan juga apalagi namanya penambahan beberapa pasal yang memberikan insentif terhadap hilirisasi batubara dan nilai tambah batubara, penghilangan royalti bagi hilirisasi, perluasan pencaplokan ruang pesisir laut, pemanfaatan ruang untuk industri, dan seterusnya. Ini memperparah keadaan. Proyek strategis nasional ya, yang jumlahnya ratusan, dan ini semua pasti padat polusi dan juga banyak sekali masalahnya. Lalu juga beban yang diberikan pada rakyat dan alam, penghapusan kategori limbah B3 bagi slag nikel, ya, bagi limbah sawit, slag nikel, dan juga batu bara, ya, untuk debu batu bara, faba, ya, fly ash dan bottom ash batu bara makin memperburuk. Lalu juga beberapa hari yang lalu kita sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, melakukan judicial review ke Undang-Undang Minerba tadi, sudah didaftarkan dan sudah sidang perdana gitu, pemeriksaan pendahuluan dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Dan sebenarnya semenjak 2020 sudah ada sidang rakyat, sidang tandingan yang merupakan bentuk mosi tidak percaya terhadap proses sidang yang diselenggarakan oleh DPR. Di tengah-tengah pandemi, menghilangkan partisipasi rakyat, mereka mengesahkan Undang-Undang Minerba tadi. Sehingga kita menganggap bahwa ini harus dilawan, dan tahun ini kita bersama masyarakat korban itu melakukan gugatan. Dan harapannya ini juga bisa mendapatkan dukungan dari kawan-kawan di Maluku Utara dengan mungkin mengirimkan omnibus curiae atau surat gitu, surat dukungan atau surat kepada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi agar bisa memenangkan kasus ini, agar sejumlah masalah-masalah yang kita bahas tadi bisa menjadi pembahasan. Ini sejumlah warga yang menggugat gitu, dari Banyuwangi, warga yang menjadi korban dari pertambangan emas Tumpang Pitu, PT BSI, yang Ibu Paini namanya, ibu ini dikriminalisasi karena menolak penambangan di Gunung Tumpang Pitu, ya, penambangan emas oleh PT BSI. Lalu juga ada Pak Yaman, ini warga di Bangka Belitung yang juga dikriminalisasi dengan pasal 162. Persis Ibu Paini juga seperti itu. Jadi ada pasal di Undang-Undang Minerba yang mudah sekali digunakan untuk mengkriminalisasi warga yang protes. Lalu Walhi dan juga Jatam, beberapa organisasi lain di Koalisi Bersihkan Indonesia juga terlibat. Dan pasal-pasal yang berhamburan di dalam Undang-Undang Minerba yang sangat membahayakan itu terbentang begitu banyak, dan kita udah semua. Salah satunya adalah pasal 165, pasal yang memberikan perlindungan resmi bagi korupsi pejabat negara. Jadi
orang-orang yang atau pejabat yang mengeluarkan izin bermasalah tidak bisa lagi dijangkau oleh pasal ini karena pasal ini dihapus. Padahal pasal ini digunakan untuk oleh KPK saat masih independen dan masih kuat waktu itu untuk digunakan menjangkau kasus-kasus korupsi pertambangan ya seperti Gubernur Sulawesi Tenggara. Ya. Lalu juga ada pasal 162, 164 yang memberikan kriminalisasi terhadap warga yang nolak tambang. Lalu juga penambahan luasan ya bagi pasal 22 untuk membolehkan orang untuk menambang sungai. Ya, jadi luasan 125 hektar di sisi sungai itu ditambah menjadi 100 hektar. Lalu pasal atau klausul mengenai lebih lama menguasai lahan. Jadi eksplorasi pertambangan bukan hanya 2 tahun ditambah jadi 8 tahun. Ini adalah kabar baik bagi pengusaha. Jadi pengusaha pebisnis tambang jangan pergi dulu dari satu daerah itu. Gunakan hak maksimal Anda 8 tahun untuk korek-korek ini isi bumi sampai menemukan isi mineralnya. Dan ini juga peluang bagi land banking ya. Jadi penguasaan lahan untuk kepentingan mendapatkan rente dari perbankan dan seterusnya atau akses lembaga keuangan. Lalu yang paling kontroversial tentu saja perpanjangan otomatis bagi perusahaan-perusahaan raksasa kontrak karya maupun PKP 2B. Ada 7 sampai 8 perusahaan raksasa batubara yang akan habis tahun lalu, tahun ini. Kaltim Primakol akan habis tahun ini November. Dan mereka semua harusnya kalau menurut undang-undang yang lama, menurut klausul yang lama, mereka harus mengembalikan lahan itu, ratusan ribu hektar lahan itu kepada negara dulu. Lalu negara akan mengevaluasi. Lalu jika negara dalam evaluasinya menemukan lahan ini ingin kembali dilanjutin, maka harus lewat proses lelang. Jika tidak dilanjutin, maka dia harus jadi wilayah pencadangan negara. Kalau dilelang, dia harus memprioritaskan badan usaha milik negara. Nah, tapi perpanjangan otomatis untuk menghilangkan semua menjadi perpanjangan otomatis. Jadi mereka lebih lama lagi menguasai kawasan-kawasan pertambangan ini. Wilayah hukum pertambangan yang makin luas, ketergantungan pada batu bara karena hilirisasi batu bara itu makin diberikan insentif. Lalu pasal 137, jadi penyelesaian hak atas tanah. Kalau perusahaan gagal melakukan pembebasan tanah karena ada warga yang nolak, maka perusahaan bisa menggunakan pasal ini untuk meminta negara untuk menjadi babunya, mewakili korporasi untuk melakukan penyelesaian hak atas tanah atau menjadi centeng bagi perusahaan. Lalu tidak ada veto rakyat, tidak ada satu klausul pun di Undang-Undang Minerba yang memberikan ruang bagi hak untuk menolak atau mengatakan tidak. Jadi masyarakat ya harus menerima aja. Kalau memang nasibnya wilayahnya ditakdirkan menjadi konsesi tambang, ya dia tidak boleh menolak. Nah, harusnya ada klausul tuh yang memastikan meminta persetujuan bagi rakyat. Selama ini proses di AMDAL tidak cukup karena proses di AMDAL itu penuh dengan manipulasi. Dan masih banyak lagi pasal-pasal lain. Lalu yang paling penting yang harus menjadi isu masyarakat pulau kecil adalah mencabut seluruh izin tambang di pulau kecil, terutama dalam kategori Undang-Undang nomor 1 2014 ya. Itu bisa diperiksa pasalnya, pasal 24, pasal 26, pasal 35 huruf K. Semuanya menyatakan bahwa pulau kecil dengan ukuran 2000 km persegi tidak boleh dijadikan tambang. Jadi harusnya 165 izin tambang di 54 pulau kecil tadi harusnya semua dicabut ya kalau berdasarkan Undang-Undang 1 2014. Jadi ini salah satu instrumen yang harusnya bisa digunakan mumpung undang-undang ini masih berlaku gitu. Undang-Undang 1 2014 ini dan belum diubah lagi oleh banyak kepentingan penambangan. Terus yang kedua juga jurisprudensi hukum. Jadi ada cerita kemenangan juga, nggak hanya cerita sedih. Jadi 2016, 2017 pencabutan kecil Pulau Bangka, Sulawesi bagian utara. Warga di sana menggugat di PT UN mulai dari tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Pulau Bangka masuk dalam kategori pulau kecil sehingga tidak boleh ada tambang. Kemudian setelah itu ada perintah eksekusi kepada Menteri SDM, belum menteri yang sekarang, tapi menteri sebelumnya.
dan akhirnya menteri mencabut izin itu. Nah, ini bisa menjadi sumber hukum bagi gerakan masyarakat di pulau-pulau kecil untuk memaksa agar pemerintah mencabut izin-izin tambang di pulau-pulau kecil itu. Ya. Lalu mendorong KLHK, Kementerian KKP, KPK, saya tidak tahu apakah KPK masih bisa diandalkan gitu, untuk melakukan moratorium dan audit terhadap izin-izin tambang di pulau-pulau kecil ini. Ya, jadi itu harus penting sekali, termasuk pemulihannya, dan memaksa presiden untuk mendengar suara masyarakat pulau kecil yang tidak pernah menjadi perbincangan, bahkan di dalam pemilu, dalam kampanye apapun, nasib masyarakat pulau kecil, Maluku Utara dan lainnya, karena Maluku Utara ini kepulauan pulau-pulau kecil, tidak pernah dibicarakan. Jadi peran dari kawan-kawan lingkar studi Maluku Utara di Jakarta ini sangat strategis untuk memastikan, menyampaikan isu-isu penting yang perlu didengar oleh Jakarta agar mereka tidak melakukan pengambilan keputusan yang tadi makin memperburuk kondisi di pulau-pulau kecil. Saya kira itu dulu sementara. Mohon maaf kalau kepanjangan, nanti materi ini bisa dibagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.